Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat PAI. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 7 terkait mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan sebagai perwujudan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab, Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Baik sahabat PAI semua. Sekarang kita akan membahas terkait iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Baik sahabat PAI semua. Sekarang kita akan membahas terkait sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yaitu: pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Kedua, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat berubah wujud. Malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyamar seperti sahabat. Dengan nama Dihya Al-Kalbi juga seperti sahabat dari Arab Baduy. Ketiga, tidak makan dan minum. Keempat, tidak berjenis kelamin. Kelima, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, senang terhadap majelis zikir. Yang terakhir yaitu mendoakan hamba yang menunggu salat berjamaah. Baik sahabat PAI semua. Sekarang kita akan membahas terkait tugas-tugas para malaikat. Secara umum, tugas malaikat adalah sebagai berikut. A. Menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. B. Meneguhkan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus. C. Menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. D. Perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. E. Mendorong manusia untuk berbuat baik. Baik sahabat PAI semua. Mari kita simak bersama-sama terkait tugas-tugas malaikat. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Wahyu kepada Nabi dan Rasul disampaikan oleh Jibril. Malaikat Jibril memiliki nama lain yaitu Ruhul Quds, Ruhul Am, dan Namus. Yang berikutnya yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Berikutnya yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil memiliki tugas meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Selanjutnya yaitu malaikat Israil. Malaikat Israil memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup baik manusia, jin, iblis, setan, maupun malaikat, apabila telah tiba waktunya. Selanjutnya yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir memiliki tugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. Selanjutnya yaitu malaikat Rokib dan Atid.
Semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat dicatat oleh malaikat rakib. Sedangkan semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat dicatat oleh malaikat atid. Selanjutnya yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan memiliki tugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Selanjutnya yang terakhir yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga Zabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Yang berikutnya yaitu kita akan mempelajari contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. A. Selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Jibril. B. Berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail. C. Sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia, maupun saat terjadinya hari kiamat. D. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut atau ketika ajal menjemput. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Israel. E. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur, menjadi cerminan beriman kepada munkar. Sahabat PAI, demikian pemaparan materi terkait iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.